Kadang yang nggak tahu tuh langsung main digoes aja tuh. Ini masih dilipet ya kan? Berarti bukan peda lipat dong, peda ngesot. Ada yang 3 baris, gue megang stang dia megang stang gue. Ini dia nih. Cara Spiderman ya bahannya. Spiderman. Ngetat maksudnya. BNF bukan sih? BMX. Nggak mau dikat, nggak mau disensor, nggak mau repot. Jangan baper, jangan dipikirin, jangan gak ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pos magang terus magang, yang terus magang statusnya nggak naik-naik. dengan Endul disokin. Halo. Sokin kayak gopar dong. Endul di sini. Ada Endul nih, ada Endul. Ya ya. Endul ini bicycle enthusiast. Nah, kebetulan kita beda perusahaan tapi satu gedung yang sama ya, Kak, ya. Iya. Seenggaknya Satu masih- lahiran beda rumah gitu. Iya, beda berarti. rumah. Untuk yang hari ini gue hadirin karena banyak yang request terutama dari komen-komen. Di DM IG gue sih banyak sih bang. Iya, DM, Request komen sepeda dong, DM. sepeda dong kan lagi hits nih. Gitu. Bukan makanya lu pada DM di komen di itu ya YouTube-nya. Iya. YouTube plus Nunggu Channel. Banyak yang minta kalau mau request tema atau apa yang mau dibahas udah nggak apa-apa, Nah. bilang aja. Ini untuk itu gue datengin bukan maestro sih. Bukan. Mungkin dia antusias sih, dia penggila dia. Dia Gila apa nih? ini topinya dong, Bray. Gila. Gila, agak gila. Topinya Iya, ini iya, loh. iya, iya. Ada Endul, panggilnya Rio ya, Rio. Iya. Rio Endul. Endul. Dipanggil Gas- Rio gas- nengok, Endul nengok. Nengok. Iya, asal jangan nyet. Jangan Jangan mukul. Oh gitu. Iya, jangan aku hantam gitu. Gak apa-apa kalau lu kan Iya. brother lama. Oke, ya. Yes, lama. Oh, ini yang buat brother lama boleh nyet. Sopan. Iya bener. Ini kita mau bahas sepeda yang lagi in banget, yang lagi sebenarnya sih dibilang pengen ikut malah jadi ikut-ikutan gitu. Tapi gimana? Lu pada minta? Ya karena banyak juga sih kita juga sering lihat kan di jalanan tuh sepeda-sepeda tuh macam-macam gaya kan, macam-macam model sepeda. Nah, Apa sih sebenarnya sih yang bikin naik sepeda tuh? apa Kalau lu bilang tuh? capek? Bukan. Nyari turunan doang, jadi nggak boleh gitu aja. Yang bikin sepeda naik lagi tuh apa sih menurut lu? Bapak narsumnya ini Pak, salah nanya Pak. Enggak, waktu dulu. Waktu dulu. Oke. Kan setiap orang ada step Oke. beda-beda tuh. Jadi kalau gue pribadi naik sepeda itu just fun Enggak, ya. bukan naik sepeda. Apa gitu? Kenapa sepeda bisa naik lagi begitu? Yang lu Kenapa lihat? sepeda ini gue ngeliat fenomena kalau gue hitung ya 10 tahun bener gak Pandul? 10 tahun dari mana? 10 tahun dari yang zamannya Pixie nongol terakhir. Emang terakhir 2010. 2010 Pixie tuh, zamannya kita ke Jogja Pixie. Oh iya benar. Iya kan? Nah, itu tuh Pixie tuh innya Macem-macem tuh loh di sono sekarang. tuh. Mulai dari yang peda ontel jadi Pixie sampai gerobak sayur doltrap. Iya Gue pikir masih jualan sayur tapi. Wah, ngapain? Nyekit. Iya gitu. Itu sepeda Pixie sebenarnya sepeda yang paling gak nyaman selama gue pakai. Terus boleh. Capek. Digowes nggak berhenti, muter aja itu dia. Nih numpung ada yang antusiasnya, gue mau nanya nih, lu gimana sih Dul buat nyikapin ini semua nih? Kalau fenomena sepeda ini kan Nah. lagi booming banget sekarang ya. Semua orang pengen punya sepeda. Iya. Bahkan harganya sekarang selangit. Gila itu. Orang bilang gajinya dipotong 20%, 30% tetap aja beli sepeda. Iya. Ya kan? Harganya juga enggak apa ya? Enggak normal menurut Iya. gue gitu. Kayak harga masker. Nah, Iya bener. masker H plus sebulan tuh susah banget Iya, harga nah. tinggi-tinggi kan. Iya, Nah, kayak sama gitu. sih kejadiannya kayak masker. Ini pandemi kayak lebaran nih, belum sebulan. Jangan langsung. Iya, Jangan jangan. disamain lah ya, serem. Nah, kalau menurut gua ya kenapa orang banyak pakai sepeda? Yang pertama adalah orang nih WFH semua nih, ya kan? Orang WFH kerja dari rumah, terus mereka duitnya yang masih gajian ya, yang masih gajian nih duitnya ngumpul ya kan? Mau wisata nggak bisa, gue beli Iya. apaan nih buat anak gue nih? Buat muter-muter keliling komplek aja. Kalau jalan kan capek sob, ya kan? Jauhan dikit beli sepeda. Karena ada beberapa teman-teman gue juga yang mereka mengalokasikan budget di tiap bulannya nabung nih buat wisata selama 3 bulan. Dia tuh kayak gue nggak bisa kemana-mana juga nih, akhirnya belilah sepeda buat dia, anaknya, sama istrinya segala macam. Dan sebenarnya harga sepeda tuh nggak ada yang murah loh. Kenapa ya? Apa ngikutin harga dolar kali ya?
Ya itu sih Betul, sebenarnya betul. pride ya, maksudnya kayak Oh. ya gengsi lah, lu tau orang Indonesia ya Iya. kan. Nah, Gaya dulu. Iya. Utang mah nggak masalah udah. Iya. Yang gue kesel mendingan beli sepeda daripada kambing. iya. Padahal mahalan sepeda kemana-mana lu. Iya. Kambing berapa? Jadi ini oke lah, lo bilang tadi family, iya bener ya? Ya, betul. Itu buat Keluarga. family, keluarga kan buat ini. Tapi kenapa belinya nggak yang ya udahlah, kita kan ngelihat merek kayak kambing ngetril tuh dulu tuh, ya kan, atau enggak yang keluarga Cilukba tuh yang teroret Yang gitu tuh. warna-warni. Iya, yang ada pitanya bawa yang di stang. Iya. Iya. Tuh, tuh. Iya. Nah, itu tuh kenapa dia malah belinya yang sepeda rodanya roda 4, yang roda 3 4-nya itu kebalik. Yang bisa diputer gitu. Maksudnya gimana sih? Gue gak paham. Ya sepeda yang brom-brom itu loh. Oh, Oh, iya. yang sepeda kayak kertas tuh bisa Iya. dilipat. Iya. Iya. Yang muter diangkat dulu. Ah, ada kan roda kecil lagi ya? Rodanya kebalik itu. Iya, Roda iya, koper lagi tuh. ya? bener-bener. Kadang yang nggak tahu tuh langsung Iya. main digoes aja tuh. Karena masih dilipet ya kan. Itu mah gak sabaran ini. Berarti bukan peda lipat dong. Peda ngesot. Nah, itu gimana tuh? Kenapa begitu tuh? Apanya yang gitu? Itu beli peda yang brom-brom tadi. Oh, kalau Brompton sih sebenarnya dulu juga teman-teman gua ada juga ya naik Brompton gitu. Secara goes sih ya memang si Brompton ini emang enak sih sebenarnya dipakainya. Iya, ada harga ada rupa kayak. Iya, ada harga ada rupa benar. Nah, cuman kalau Brompton akhir-akhir ini juga sering banyak orang beli karena ya itu makin banyak nih peminatnya. Andaikan gini, gua bos-bosan nih, gua Nih, punya gue- Brompton nih. Andaikan dulu berarti ya. Iya, andaikan Tunggu, dulu. tunggu. Ya, amin. Iya. Ya kan, gua punya Brompton nih. Lo teman gua nih, ya kan. Lu pakai sepeda apa ya? Sepeda lipat nih. Sally kan sepeda lipat tuh kayak identiknya tuh dengan cewek dulu. Iya, gue udah Iya. juga mindset gue tuh dari dulu sampai sekarang tuh begitu. Nah gitu. Nah kalau ngelihat orang, ih cowok nih naik Brompton, tapi kok kayaknya keren gitu. Nah udah ada yang ngeracunin nih. Dan kebetulan doi berduit juga, Oh. gitu. Jadinya mereka ya ikut-ikutan Oh, gila. iya. Oh, Jadi racun itu penuh dengan materi. Iya. balik lagi ke pride dan gengsi sih. kalau- Iya, Iya. betul. Gengsi lah. Kan Gengsi. gua bos nih, gaji Bos, gue iya. 80 juta sebulan. Wih. Amin. Masalah gaji ada gue Ini konten doa apa Bang? Aminin deh pokoknya. Iya. 80 juta ya beli Brompton yang harganya 40, 30 ya. Oh ada ya harga situ ya? Gue pikir Ada. itu udah pala 3 semua loh. Kalau 3 ke umur, bro. Bukan, maksudnya udah 3 angka semua Oh. begitu Brompton itu. Nah, kenapa tuh bisa ada harga sepeda sampai 3 angka gitu loh? Oh, kalau 3 angka tuh biasanya kalau si Brompton ya, kita ngomongin Brompton Iya, pakai Brompton. Iya. Dia tuh ada campuran antara kromoli dengan ini koreksi kalau gue salah ya, netizen nih. Koreksi kalau gue salah ya. Gue kan selalu benar loh, enggak loh. Memang tujuannya biar di komen. Nah, itu ada campurannya lagi, ada campuran kayak apa ya? Dia jadi lebih ringan gitu. Jadi dia kelihatannya besi nih, padahal itu sebenarnya campuran tuh. Oh. Jadi lebih enteng gitu. Dan Bukan karbon. bukan. Kalau karbon kan lebih ke plastik kan. Iya. Plastik terus habis itu jadi sepeda gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau ini enggak, emang full besi. Oh, Bukan besi tapi ada campurannya gitu. dengan campuran bukan Iya, besi pada umumnya gitu. Ya, betul. Dan Brompton juga ngeluarin beberapa edisi-edisi khusus gitu. Ya lu tau lah yang namanya special edition. Nah, itu Iya. kan harganya enggak. Nah, Iya. gitu. Untuk ngomong masalah Brompton, dia tuh emang spesialis untuk Sally atau ada sepeda model lain ya dia? Kalau Brompton tuh khusus Sally. Oh, dia Ah. mau membeli Sally. Ya, betul. Gue kira tuh dia karena yang lagi lakuin di Sally, jadi yang itu ketutup jadi nggak laku. Gitu. Oh enggak sih, setahu gue dia emang bergerak di bidang Sally. Karena kalau dilihat sejarahnya Brompton tuh emang itu sering dipakai transportasi untuk perang zaman dulu. Jadi tuh Oh, sepeda perang. iya beda perang. Jadi zaman dahulu kala kali ya, zaman T-Rex masih main pistol. Serem gak tuh? Direct main pistol. Dia nggak bawa pistol aja dia lari. Iya dia transportasi darat. Untuk Sebelum ditemukan ada motor Nggak mungkin. dulu. Lo transportasi air emang bisa? Eh, Naik Brompton di air. ya mungkin udah kepikiran tapi belum ada aja kali tahun itu ya. Nih, gue ngeliatin dia berdua ngobrol nih kayak pembeli sama nanya engkau sepeda. Kalau di tempat gue namanya engkau gerah tuh. Jualnya ke berapa aju. Padahal nanya doang beli kagak. Iya bener. Nah terus Dul, Hmm. gue ngeliat nih kalau lo tadi bilang campuran. Tadi buat yang karbon tuh kan pernah in juga tuh karbon tuh ya kan. Ya. Nah karbon tuh tadi gue koreksi nih mungkin Ya. sekarang kayak
Karbon ada yang bilang teman gue tuh katanya bukan plastiknya tadi, resin. Jadi kayak Kevlar gitu kan. Terus Bahannya bukan besi berarti? Bukan, Bahan katanya dasarnya? sih. Ya katanya sih. Nah, Iya, terus dari lapisan-lapisan terus ditumpuk, iya, tumpuk gitu, lagi. Kevlar katanya. Ya. Nah, Oke. yang gue penasaran yang tadi lu bilang campuran tadi tuh berarti si Brompton itu Kang Oplos berarti. Jadi Iya, oplos. Kang Oplos. Nyampur boy nge-mix dia. Mungkin awalnya dia eksperimen. Nah, awalnya- campur mau jadi nih. Iya, bisa. Gitu. Apa dia pernah nembok? Dulunya Iya, tukang. Bener. Iya benar juga. Tapi jangan peda orang kaya tuh. Kalau dia punya Brompton, wah ini orang kaya. Iya. Dia kata ngutang belinya dia. Terus menurut lu nih Dul, Hmm. kira-kira nih kalau yang sekarang nih menurut lu beragam ini nih enak gak sih dibanding yang dulu spesifikasi fiksi semua. Sekarang kan beragam nih, ada yang levelannya Sally, ada yang MTB. fiksi, ada yang road bike, ada Hmm. yang apa tuh sepeda keranjang MTB. Iya itu Ada yang sepeda Umar Bakri, tau gak sih yang ada tas tuh ontel namanya. Betul. Oh ini peda ini apa? Apa sih namanya? Ada tas, ada depan belakang tuh, Iya. tas kanan kiri tuh. Oh iya, Apa sih itu? namanya aduh gue lupa lagi namanya. Iya, pokoknya itu ada Iya. keranjangnya di depan dan di belakang. Iya. Nah, biasanya tuh anak-anak touring. Ah itu peda touring. Peda Iya. touring bener ya? Segampang itu ya. Enggak gitu deh. Sepeda ya kan pakai truk, sepeda touring udah namanya. Sama kayak motor yang ada box tuh Iya. bilang touring aja. Soalnya ini Ndul entusias yang dibilang dia hampir bener. Saat pandemi berakhir, sepeda berakhir juga atau gimana? Kalau gua rasa enggak ya, karena gua rasa dengan efek pandemi ini mereka beli barang karena memang butuh juga sebenarnya ya kan. Jadi ya mudah-mudahan mereka tetap akan sepedahan. Karena gue pengennya kayak Jakarta tuh bisa sepedahan semua tuh enak semua. Tapi kalau untuk enak sih bentar kalau Hmm. satu Jakarta orang sepeda kayak di Jepang apa di mana ya? Apa di Belanda ya? Belanda. Rata-rata orang tuh pakai sepeda semua gitu. Jadi tapi kayak di Indonesia belum bisa, Bor. Karena apa? Selama gue naik motor, naik mobil, naik sepeda tuh ampun-ampunan ya, asal-asalan ya. Ada yang 3 baris, Iya. gila. Apa tuh? Ada yang 2 baris pegang-pegangan. Sepeda naik motor. Sepeda. Oh, sepeda. Ada yang 3 baris, gue megang stang dia megang stang gua. Ini dia nih. Yang kakinya di stang. Yang kakinya di stang. Iya, itu Manora itu. Kayaknya di sini tuh belum siap untuk Ya. gitu sih. Cuman emang berharapnya sih pengennya kayak gitu. Apa ya, di samping untuk mencegah polusi ya. Ya. Jakarta tuh udah parah banget. Tapi lu setuju gak sih? Polusi udara berkurang, polusi berkeringat bertambah. Baunya tuh aduh. Sebenarnya itu lebih kesadar diri aja gitu sebenarnya. Kadang gua ngeliat sampai ada yang meres, bajunya diperes. Itu Isinya gue tuh dari mana? Dari Bogor. isinya tuh nutrisari. Itu campuran daging, Iya. keringat. Kalau ada minyaknya kayak Iya, gorengan. Itu waduh. Ini bener nih guys nih. Nah, ini nih dulu. Bukan kadang kesel ya, apalagi di lampu merah Trakindo gitu tuh. Indo mana tuh? Trakindo tuh Oh, perempatan Trakindo. itu, Ragunan. Iya, tahu. Nah, sekarang tuh banyak orang ini mempercepat pawai. Dia naik sepeda rending-rending nih kan, sampai Iya. berapa sap gitu ya kan. Iya. Kadang weh teh, Bang Covid gak boleh rapat-rapat katanya gitu teh. Ah, masa? Iya teh, kan sialan tuh. Nah, itu gimana tuh lo? Apakah itu safety apa enggak tuh yang rending-rendengan kayak gitu? Kalau rendengan selama ada Rider atau Marshall itu mungkin aman ya maksudnya, Itu karena market. ya si Marshall itu yang biasanya dia mengawal jalannya Iya, pawai iya, ataupun acara fun bike dan segala macam. Nah itu mereka pasti udah tahu tuh safety-nya kayak gimana. Jadi kalau sebelah-sebelahan itu ya aman lah, bisa dibilang aman lah. Tapi jangan lupakan berbagi juga jalan dengan yang lain. Tapi itu kan ada peraturan-peraturannya biasanya. Nah kalau misalkan lagi jalan biasa, pawai gitu ya, pawai tanpa ada marshal, tanpa ada pengawalan atau apa segala macam tuh, ya kalau saran gue jangan sampai menutupi jalan semua sih gitu. Jangan jadi arogan malah kan. Iya betul. Apalagi sampai berenam gitu kan, sedangkan itu jalanan emang sempit. Gitu. Ya, iya. Pernah kejadian nggak sih celaka gara-gara gitu? Ada pernah ada. Ketabrak atau keserempet gitu pernah. Jadi kejadiannya tuh gua ngeliat juga di YouTube ya. Jadi ada rombongan sepeda gitu 5 atau 10 sepeda gitu. Dia jalan nih bertiga nih. Dengan ABC itu benar-benar sebelah-sebelahan nih. Ya, terus yang tangannya jatuh. Kesandung kena lubang. Oke. Dia jatuh. Nah,
yang sebelah kanannya nih yang deket jalan ikutan jatuh dong kesandung, entah kena bannya tuh temennya yang jatuh atau gimana, langsung kelindes sob, cepet. Kelindes apa nih? Kelindes sama apa namanya motor atau mobil gitu yang jalan. Kan namanya jatuh kita nggak bisa pikirin mau ke kanan atau ke kiri ya kan. Nah itu langsung kelindes. Nah itu bahaya sebenarnya kalau lu jalan. Itu kalau dari menurut pengalaman pribadi lu pernah lu? Maksudnya lu dalam sepeda pernah ada lihat kejadian kayak gitu nggak sih? Kalau kejadian langsung orang ketabrak gara-gara sebelah-sebelahan sih belum ya, alhamdulillah gue belum. Karena gue juga sama teman-teman gue kayak kita punya rules kalau kita mau sepedahan bareng-bareng tuh ya kalau bisa satu saf aja gitu. Oh iya. Jangan yang pertama lu bisa ngelihat depan lu itu kenapa gitu kan, dan jaga jarak ya itu lu pasti ya. Itu kenapa? Kalau misalkan lu di road bike khususnya ya, road bike itu juga biasanya dia tuh kalau misalkan apa namanya mau nyalip temennya nih, misalkan temennya dianggap mulai capek nih gitu, itu dia harus gini dulu nih, gini dulu, dia kanan dulu, udah waktunya dia balap temennya baru dia jalan, abis itu masuk saf lagi, itu yang bener tuh. Berarti kayak semacam mau nyalip kayak kita lagi bawa mobil atau motor ya? Ya betul. Tahu momen berarti nggak asal langsung robot aja bentuk sepeda gitu. Iya. Karena biasanya kenapa dia nggak langsung ngebalap gini, takutnya di sini dia kondisinya nggak balance, tiba-tiba jatuh, dia juga pasti akan kena juga. Malah celaka semua. Iya, malah celaka semua. Jangan deh, jangan bareng-barengan. Ya kalau ngobrol sedikit cuman belok kiri, nah kalau dia nggak denger gitu, iya belok kiri gitu, teriak aja. Kadang ada yang pakai WhatsApp masih gini ya. Jago banget ya. Nah terus kalau pengalaman lu juga nih, lagi-lagi pengalaman lu. Kalau orang sepedahan, kadang suka ada yang instastory itu tangan kirinya tuh. Iya. Tuh, aduh. Nah itu yang jadi penyakit fenomena tuh. sekarang tuh. Udah Orang gitu beli sepeda cuman buat instastory. Sama dia ngegoesnya itu pakai ini dul apa? Ke tangan. Enggak. Oh, kindo. Situ kayak petek perahu bebek. Enggak, dia udah fashion, dia mikirin fashion, cewek khususnya cewek. Cewek gue pernah lihat fashion pakai rok gitu, naik sally, pakai baju tetap. Tapi rider. Habis itu dia instastory tangan satu, yang multitasking sih. Menurut tuh secara pengalaman pribadi lu tuh aman nggak kayak gitu? Kalau nggak aman tuh kira-kira gimana ya solusinya tuh? Ya kalau gue sih lebih milih berhenti ya, maksudnya berhenti dulu. Apalagi kalau kerjaan kan, ya kan. Kalau kerjaan harus dibalas ya kan, apalagi si bos. Iya. Wait. Ya kalau gue sih pribadi gue melipir aja. Walaupun dari rombongan ya, gue melipir aja. Minggir bentar lah ya. Minggir bentar. Minggir bentar. Yang Nah penting tuh, selamat. waktunya lo rehat. Terus buat nanti nih, bentar lagi kan kita HUT kemerdekaan nih. Ya. 17 Agustus. Nah menurut lo nih selaku bicycle enthusiast, lo pengen gak sih bikin event kecil-kecilan yang gak ngundang keramaian orang, tapi dapat bugarnya, dapat ini, dan karena kan gue ngeliat lu juga selain bicycle enthusiast, gue pernah ketemu lu di event pertama kali kan, ketemu lagi ngerjain event apa kan, gue bareng lah. Event sepeda juga? Enggak, event lain. Iya, marching band apa? Nah itu gimana itu menurut lo tuh? Lo pengen bikin event nggak kira-kira nanti? Kalau bikin event khususnya gimana ya, kalau gue mau bikin event ngumpulin orang banyak tuh gue masih kayak gue aja harus mentingin kesehatan gue diri sendiri gue gitu. Gue dan gue juga harus, apalagi orang lain kan gitu. Gue mikirnya aduh kalau gue buat event yang memang mengumpulkan massa gue sih ntar dulu ya gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh memang udah lumayan juga ada namanya virtual event virtual sepeda. Jadi lo sebenarnya ikut ikut kayak gue bareng nih gitu, kayak gue bareng tapi posisinya lu nge-record nih lu udah berapa kilometer gitu. Nah jadi misalkan kemerdekaan ya, khususnya kemerdekaan ya, kita bentar lagi Agustusan nih kan 45, biasanya kan 45 gitu kan. Nah itu biasanya kita 45 kilometer. Nah dalam seminggu kita kayak ngumpulin virtual gitu, semuanya sih serba digital. Kita gue sendiri gitu selama 45 km dalam berapa hari. Sebenarnya itu udah ada tuh, event-eventnya ada, lu lihat nih. Lu bikin juga tuh kayak gitu? Belum gue bikin karena gue masih fokus di webinar gitu sih. Nah, terus lu ada mau nanya lagi nggak buat dia? Apa ya? Kalau untuk masalah event sepeda sebenarnya gue
Gak tahu pun. Enggak tahu ya. Gue sekalinya event becak mini. Yang pengen gue garap banget sih sebenarnya Iya. event itu Yang Power. Aduh. Peserta gue langsung. Ternyata dia melipir-melipir juga. Karena olahraga identik dengan pegel. Iya, Sob. benar. Terus dipijit. Benar. Masa tuh. Benar. Backsound Wembo masih dipakai. Kayak Backsound Wembo. Muka Inop kalau gitu Oke. gue gak mau tahu tuh. Gue pengen majang mukanya Inop. When marimba rhythms start to play, you dance with me, make me sway. Ya, selain itu, gue mau nanya gear sih. Bukan nih gue gak paham nih gini. Bukannya Kebetulan gear yang itu yang buat tawuran tuh, Ya, bukan. iya. Lalu anak Gears. SPM. Iya. Maksudnya untuk anak-anak sekarang nih, lu ngeliat fenomena pemilihan gear ini tepat gak sih? Kadang kan gue ngeliat kayak peda Minion tuh. Tapi pada minum tuh kan? Ini tanya ini, Itu bapak apa yang ini. Pernah lihat itu nggak sepeda-sepeda apa ya? Peda Namanya jengkil, gue tuh ya. peda jengkil. Kan sepeda jengkil ya, Gini, pokoknya warna frame kuning, gini, biru. set gitu doang. Yang itu, yang Cuma satu, kayak sepeda cewek, Oh. kayak sepeda federal Beda tuh, keranjang, yang ada beda versi keranjang. cewek, tapi cuma satu beda lain keranjang. aja, cuma satu besi Oh doang, itu gitu. namanya. Ya. Oh, oke. Sepeda mini on. Gitu. Tapi dia bannya lebih ke 20 inch, 16 Lebih inch. itu 20 16 itu ban-ban BNF. BNF bukan sih? Iya benar, 20 ban bebek. Ini Itu norak ya. kepleset doang. Ya itu kira-kira tuh gimana tuh? Kadang kan lu ngeliat Minion nih, tapi dia pakai cranknya kayak Light Pro gitu kan. Iya. Iya kan. Crank lu tau crank nggak? Norak lu. Keren tuh yang ini. Apa ya? Kan? Kalau di motor tromol. Kalau nggak ngerti tanya. Ntar Daripada malu. tiap item gue tanya Iya. kelamaan. Iya bener, mending nanya. Iya. Crank itu apa ya, Pandul? Kalau crank tuh yang biasanya kalau kita napak, ya kan? Kita napak nih, itu kan pedal. Oh, pedal. Nah, kan ada besinya tuh yang Oh, itu tangannya namanya keren. crank. Itu namanya crank. Oh, Itu ada oke. jenis-jenisnya juga. Itu ada jenis-jenisnya banyak banget jenis. Ukuran atau bahan? Ukuran, bahan juga. Oh, oke. Menurut lu paling mahal yang mana nih? Dari crank itu. Kalau paling mahal ya tetap topnya ada di road bike sama MTB ya. MTB paling mahal. Paling mahal. Nah, kalau sekarang kan udah ada nih versi-versi apa ya? Dibilang keren iya, tapi harganya juga nggak terlalu mahal. Gitu. Oh. Ada juga. Cuma kadang sebel loh, gue nanya engkoh-engkoh di deket itu tukang sepeda rumah gue tuh. Oh, Nggak pakai baju tuh pasti ya. iya. Iya. Dulunya dia rental PS dulu. Mega remote aja. Kalau kita sate. Nah, terus gue nanya kok, gue mau beli gear depan, gue bilang gitu kan. Hmm. Lawannya, so anak sepeda gitu, gue pakai topi. Iya. Gue nanya gear depan, tolong. Padahal lu pakai topi kupluk tuh ya, bukan pakai topi sepeda. Ini tukang sepeda apa tukang pila gitu. Terus nanya kan, gear depan ada, dikasih lah yang itu, yang kayak model tukang gerobak-gerobak gitu loh, yang gerobak ada sepedanya itu, yang model ditancap, Yang bentuknya kayak L2 gitu ya. tetap bulat, cuma ditancap dia ada pakunya gitu, bukan yang kekinian sekarang. Tahu tuh ada tanjakan. Nah, kan lu nanya makanya daripada ini. Nah terus habis itu kayak gitu harganya murah sama dibandingin sama yang harganya mahal. Gue ngeliat sih waktu itu mereknya Light Pro ya. Nah itu tuh kira-kira menurut lo kalau segi fungsi apakah gue harus ngambil yang murah apa ngambil yang mahal untuk segi fungsi ya? Kalau dari segi fungsi sebenarnya sama aja. Kalau nggak ada itu lo nggak bakal bisa goes kan gitu. Kayak beda bocah yang ini dong, beda bocah yang ini. Udah kayak pushbike kayaknya cuma gini doang. Ngapain lo? Dorong Bray. Iya nih lupa bawa engkol nih. Lupa bawa crank maksud gue. Bukan gue jadul banget engkol ya. Kalau engkol lo pasti ngerti ya. Iya, itu tuh kebayang langsung. Iya. Udah bahasa Bahasa alaminya engkol ternyata ya. Sama ini kali ya genjotan. bahasa bocah banget. Iya. Terus sama ini nih gue mau nanya stang nih dulu. Oh iya. Stang kan model macem-macem. Ya. Bener kan macem-macem. Menurut lu nih itu peruntukannya nih seperti apa nih? Kadang kan ada yang apa? Yang lengkung gitu tuh apa sih? Terus ada yang kayak medium tanduk apa itu rise, kayak terus tanduk high gitu rise tuh. gitu. Bukannya tergantung frame si sepedanya ya kalau untuk. Nah ini makanya tanya.
Iya nggak sih? Kalau itu sih lebih ke look ya biasanya, look sama kenyamanan. Oh. Tapi biasanya kalau gue juga kan main MTB juga nih, suka turun gunung juga kebetulan. Sombong lu, apa sih gue? Nah itu kan biasanya ada beberapa settingan dari pabrikan nih. Misalkan gue nggak pengen upgrade gue terlalu banyak gitu, gue mesti ganti fork kalau misalkan fork gue terlalu pendek gitu kan. Nah itu Fork gue yang di atas frame itu yang fork yang ke garpu, depan garpu. roda, garpu. Garpu. Fork itu bahasa Inggris, namanya Iya. garpu, Bang. Gue bagian di yang nempel stang Iya. laser gitu. Ih, bukan. Nah itu biasanya ngaruh sama posisi riding sih. Oh. Ada yang suka tunduk, ya kan? Ada yang suka. Tergantung style si yang punya Ya masing-masing. makanya lengkungan itu juga ya ngaruh juga sih sama posisi riding sama yang punya pengen style sepedanya kayak apa sih gitu. Menurut lu lebih nyaman mana dari segitu banyaknya model-model itu tuh? Ada model tanduk banteng, ada yang modelnya kayak kancut gitu kan. Itu lebih nyaman mana untuk ukuran jauh ya? Kalau ukuran jauh sih lebih gua, karena kalau gue ya suka tipe gue adalah apa ya namanya, doyan ngebut gitu. Gue doyan ngebut, tapi ya sekali ngebut misalkan 5 kilo udah gue berhenti dulu gitu, istirahat dulu. Nah gue lebih suka yang flat bar, jadi yang bentuknya cuma lurus doang. Jadi posisi reading gue gini nih, nunduk gitu. Kalau Kalau sih itu namanya apa? Flat bar ya? flat bar. Kalau yang kayak tanduk itu apa namanya? Kalau yang kayak tanduk, aduh namanya apa ya, gue lupa lagi. Kemarin Stang touring. itu nanya Bukan, ada bukan, yang yang drop lagi- bar, drop ada bar, yang drop bar, race bar gitu-gitu tuh. ya. Drop. Drop bar, Drop bukan bar. drop bar, Oh. Chelsea emang. Iya. Kalau drop bar tuh modelnya biasanya kita nunduk tuh. Oh. Model stangnya dia tetap ada stangnya gini, nanti Oh iya. turun ke bawah. Iya. Nah itu biasanya dipakai sama road bike. Itu emang Road style. bike yang mahal-mahal tuh. Wah. Style itu ya ngebut ya berarti ya. Eh, Gitu ya? Sebenarnya sih mau gimana pun posisi readingnya bisa aja, jalan pelan bisa, kencang pun bisa. Kayak Jupiter jet dong. Iya. Pelan bisa. Ngebut juga bisa. Kan ada komeng lagi. Terus ini dul, apa namanya? Untuk fenomena BMX nih. BMX kan dulu pernah in banget nih kan. Kayaknya masih ada sampai sekarang komunitasnya. Masih ada. Masih ada kan? Masih ada. Masih Itu banyak menurut gue. Gimana itu? Kira-kira bakal in lagi nggak ke permukaan? Kalau soal in atau enggaknya kayaknya BMX tuh udah dari zaman dulu kala kali ya, udah. Terlalu lama kayaknya. Iya, BMX. sampai ada loh lomba old school tuh ada Ada. lomba old school, terus yang mid school, bahkan sampai yang nggak modern ya, yang kayak sekarang ini ya. Kalau misalkan BMX tuh ya menurut gua dari dulu ya gitu-gitu aja. Nggak ada tambahan-tambahan model sih kalau BMX ya. Iya, dan gimana ya, gua ngeliatnya tapi mereka regenerasi gitu, ada terus yang main BMX ada terus, dan Jakarta khususnya ya udah mulai mensupport itu. Jadi kalau lo ngelihat di, kalau nggak salah ya, pasar Minggu, area pasar Minggu sana itu di flyovernya di bawahnya tuh ada tempat main Lebih ke BMX freestyle kan dia kalau BMX sih. Ya. Kayak model skateboard gitu kan ada tracknya sendiri tuh. Ya ada. Kalau BMX juga ada dua jalur sebenarnya. Yang gue suka tuh dari BMX ini jalur babi. Jalur babi tuh. Tuh fenomenal banget Iya, tuh. sama apa itu yang stangnya bisa dibelokin apa itu? Yang diangkat-angkat rem itu. Kalau lurus terus dikunci stang apa gimana? Itu yang dulu rotor ya. Oh, rotor Rotor ya. ya. Oh, yang zamannya yang bisa 360 derajat. Iya, diputer-puter nggak ngebelit-belit. Itu Ya. kalau yang punya rotor pedanya anaknya camat dulu tuh kan. Wah, camat Palura nih begini Gue nih dulu anak ini. pernah punya sepeda BMX model kayak gitu. Emang nggak dinyatin di rotor karena rusak aja kabel remnya nggak ada gitu. Gue jalan ya waktu kecil SD apa? Gue jalan pinggir jalan sama teman-teman gue karena gue bengong berhenti gue bengong liat nunggu temen gue kan di belakang, bajai dari belakang push Nih lu cerita bajainya apa rotornya nih? rotor bumbu ada rotor-rotoran nih disambar bur muter beda gue. Iya, Padahal nggak ada talinya. nggak ada muter. Anjing. Oke, nah nih yang kaitan berikutnya nih, gue mau nanya nih tentang outfitnya nih, outfit sama safety ridingnya nih. Kadang kan ada kayak lo nih, tapi yang ini kalau dulu gue pakai nih Tuturi Handayani, topinya SD, ya kan berceplak begitu tuh ya kan. Iya, betul. Itu tuh menurut tuh outfitnya anak-anak sekarang tuh ya kan, waduh. Kalau gua pribadi ya, outfit gua juga nggak terlalu
yang ngikutin zaman banget, tapi gue lebih ke arah fungsional outfit gue. Lo lebih suka yang style seperti apa kalau lagi naik sepeda? Apa yang ada celana apa? Celana Spiderman yang bahannya Ngetat maksud lo. Iya. Itu kan naik sepeda nempel gitu. Enggak, maksud gue model-model bahannya gitu. Celana Apa sih celana namanya? monyet tuh apa? Kok monyet? Iya, tahu gua iya. yang sampai ngepres, banget kadang sampai kelihatan Iya. kan. Nah, ya kalau gua biasa sih cuma pakai celana pendek, baju lengan panjang itu yang penting ya. Apalagi lagi pandemi gini kan, kayak kita diharusin jangan banget terlalu langsung terkena kulit gitu. Nah, makanya gua pakai baju lengan panjang, pakai topi, pakai helm. Kalau dari sisi apa namanya stylenya ya gue suka pakai topi ini. Kenapa gue suka pakai topi ini? Sebenarnya ada gunanya sob. Oh, iya. Apa tuh? Ya, saat lo posisi reading gini dan lo nggak pakai kacamata, ini silo nih misalkan lo pulang CFD kesiangan gitu kan, jam 11 masih di flyover mana gitu lagi panas-panasnya. Tuh kalau lo tutupin gini, lo nggak terlalu silo main ngeliat jalanan. Oh Iya, gitu. Makanya gue bilang outfit gue yang fungsional aja sebenarnya, yang gue butuhin gitu. Yang nggak gue butuhin sih yang biasanya jarang gue beli. Nah, untuk gear apa sih istilah gear? Gear Safety ride kali maksudnya. Iya. Iya. Bukan yang gear belakang Iya, gitu gear kan. belakang. Gear belakang. Itu tuh apa namanya? Sprocket deh. Kalau yang belakang sprocket. Sprocket Iya. ya. Itu ada berapa tingkatan sih? Banyak. Paling ada, banyak tuh ada sampai ada yang 42 11 gitu kan, sampai yang sampai dilihat yang- iya, sprocket gede- belakangnya iya, tuh gede gede banget tuh, biasanya Itu- yang doyan nanjak. Oh, jadi Kayak lo dong doyan nanjak gue. sepeda. Jadi apa? Gue pernah nanya gear itu juga kan. Pernah ada. Lu agama lo apa? Waduh, kenapa ini nanya gear jadinya nanya agama? Iya. Iya katanya kalau lo muslim demennya yang ganjil-ganjil katanya gitu. Oh, ada cocokologi Nah, begitu. iya, katanya ganjil, gitu. Oh, ada cocokologi Gua bilang, begitu ya. Iya, akhirnya pulang, gue muslim nih, gue mesti yang ganjil. Nah, akhirnya beli yang ganjil 7. Tapi capek juga, Bor, lama-lama, Bor. Nah, terus gue mau nanya ini dulu, intermezzo itu tadi. Iya. Buat safety nih, sekarang lu sepedahan genjot mana. Tapi kalau nggak safety kan percuma nih. Ya, Nah, betul. itu lu Dan, gimana dan tuh itu dari- anak-anak sekarang banyak sih yang gitu. Oh, kadang kurang ajar, bukan cuma bajai sekarang ini sepeda. Jadi itu anak-anak sekarang tuh kalau main sepeda kayak mau ke mall, sweateran, celana lepis, sepatu Vans, yo. Nongkrong di Tebet. Waduh. Sepedanya 5 menit, ya kan nongkrongnya 20 jam gitu. Tuh sepel tutup ya. Kalau kan sepel nongkrong ya. Mana sudah Iya. begitu. Itu gimana tuh menurut lu? Kalau dari sisi safety sih biasanya gue selalu pakai sarung tangan ya, sarung tangan sama helm. Walaupun gue pakai topi, ya gue menganggap kepala kita aset yang paling berharga. Ya, lah, betul. kan? Itu yang pertama sih yang Ya, harus ditekankan sih. Jadi safety-nya gue selalu pakai helm kemana-mana, karena di Jakarta ya khususnya yang trafficnya kayak gini, ya kan banyak orang capek, tiba-tiba ngebut nggak ngeliat kita sepeda dari belakang tuh tiba-tiba ketabrak. Ya kan. Nah khususnya juga yang pada suka night ride ya, itu lampu belakang, lampu Nah, depan itu tuh harus banget. Karena kalau posisi kita ngebut, apalagi naik mobil ya, kaca gelap banget tuh, kayak mobil goyang ya kan. Nggak bakal kelihatan lu naik sepeda sob gitu. Betul. Terus yang safety kayak gitu kan kaitannya nanti sama peraturan tuh, karena kan motor nih kenapa lo harus pakai helm karena safety. Ya. Mobil kenapa lo Bukan harus karena ada pakai? polisi. Bukan. Itu di Indonesia tuh gitu. Kalau ada polisi dipakai helm, kalau nggak gerah. Terus pakai safety belt ya kan karena supaya lo safety. Nah, kira-kira buat safety itu tuh nanti peraturannya bakal ada nggak? Kalau bakal ada tuh kayak gimana tuh? Kalau menurut gue sih sebenarnya mungkin bukan peraturan ya, karena kalau peraturan dibuat pasti otomatis ada sanksi. Ya kan, kalau ada sanksi rumusnya mungkin lebih akan panjang lagi. Mungkin himbauan kali ya. Himbauan untuk para pesepeda memakai helm demi keselamatan dirinya sendiri. Kalau misalkan mau sepedahan udah mulai gelap, pakai lampu tadi gitu. Balik lagi ke kesadaran masing-masing sih kalau masalah itu. Ya. Percuma maksudnya kalau pemerintah udah membuat peraturan segala macam, tapi kitanya juga bader, susah. Bader tuh bahasa Betawi.
Karena bini gue juga nanya, Badar bahasa apa sih? Susah gitu, susah. Ya, jadi gimana ya? Kadang peraturan itu tuh agak ambigu, dibikin nanti orang nggak mau sepedahan. Bukan nggak mau sepeda, mungkin lebih banyak yang protes kan? Karena Males. kenyamanan orang itu diganggu. Ngerti nggak lo? Orang tuh terbiasa dengan nggak pakai, misalkan nih naik sepeda nggak pakai helm, gitu-gitu nggak pakai atribut-atribut, tiba-tiba harus ditekenin pakai. Kayaknya itu buat orang-orang yang malas ya, itu tuh mah nggak bakal mau. Cuek aja udah. Kadang gini sih dulu, karena kaitannya sama outfit ya, safety itu sama outfit ya kaitannya ya. Iya. Kalau safety sih, kalau sambil outfit juga, sambil nge-safety juga sih. Iya. Safety juga. Tapi kan lo nggak mungkin lo naik sepeda helmnya TRX. Ya, Helmnya TRX Lah, ya kan? Helmnya TRX gitu kan. Wah, ini keren nih kan outfit ini. Itu keringetnya beda dalam kuping. Udah gitu TRX lama ada gonggonya ya. Outfit sama safety itu kayaknya. Itu menurut lo lebih penting gaya dulu apa lebih penting mikirin safety dulu? Karena itu suatu hal yang bener-bener barengan kan. Kalau gua pribadi sih safety dulu ya. Safety dulu yang pertama. Lo gue nggak pakai baju, tapi nggak pakai helm, ya berarti gimana ya? Kalau lo ketabrak, pala lo yang kena nih, badan lo cuma baret-baret doang nih. Itu kan serem banget main kalau kepala ya kan. Iya juga sih. Berarti safety berarti yang ini Ya kalau gue safety ya nggak tahu. Tapi para netizen. kalau orang-orang pada umumnya seharusnya berpikir gitu sih. Safety first kan di mana-mana. Nah, terus kaitannya sama safety nih. Dari lo sendiri nih, kalau nyebrang yang baik tuh kayak gimana sih buat naik sepeda nih? Mau nyebrang belok kanan, ih kadang ada boy. Oh, yang nggak tahu dari lewat kiri kanan tuh kiri, bro ke gue kanan. muang gitu aja. Balap Iya ya. sih. Gue mau bilang monyet deh, sepeda bang. Oh iya sepeda. Gitu jadinya. Gitu jadinya. Itu sih yang harus ditanemin. Nah, Maksudnya kayak kita jangan memaklumi orang yang ngelanggar gitu ya maksudnya ya. Kita mau ngatain ya kalau menurut gua kalau salah sih ya udah nggak apa-apa gitu. Toh cara negor orang pasti akan berbeda-beda ya. Macam-macam. Maunya kayak bika yang penting kita negor nih biar mereka sadar sebenarnya. Harus. Itu aja nggak sadar kadang dia marah ya kan. Nah, kalau nyebrang yang bilang tadi nyebrang ya. Banyak pesepeda yang nyebrang nih misalkan jalan nih. Dia nyebrangnya gini. Iya, mirip. Ini nyebrangnya gini. Nah, Ah. seharusnya kan sering banget tuh. seharusnya ya maksudnya kalau kita juga harus ngeliat traffic ya sebenarnya yang aman tuh sebenarnya ya lu turun dari sepeda kalau emang lu mau nyebrang lu jalan kaki tapi jangan nyerong gini harusnya harus lurus gitu jadi misalkan nih dari sini ke sini gitu iya. kan orang ada yang suka gini gitu nah ini harusnya sih gini aja Layaknya orang nyebrang biasa. ya orang zebra cross tuh kan Iya, dibuatnya iya, melintang tuh iya, lurus iya. nah itu harusnya kayak gitu Sambil nyetopin tangan main. enggak sambil parkirin Menumpang. sama itu sih kayak zebra cross kayak gitu-gitu ya kalau bisa sih ya kita kan naik sepeda nih ya maksudnya jalan kaki kan otomatis lebih capek daripada naik sepeda Iya. naik sepeda butuh berapa detik sih untuk sampai zebra cross gitu Balik lagi sebenarnya sih balik ke kesadaran orang-orang ya sama disiplin disiplin hidupnya sih. Iya. Maksudnya kalau orang yang terbiasa dengan nyebrang menggunakan zebra cross itu bakal nyari, Bun. Tapi kalau hidup udah ngasal, nyebrang aja udah. yang puyeng tuh kalau zebra cross udah pada hilang sob Ketika jalan aspal, terus jangan nyebrang tuh nyari lah bukan nyebrang nih. Jadi pulang deh. Terus gue mau ngobrolin ini nih, Dul. Ini kan ada yang bilang rumor sepeda nanti akan dipajakin. Wah tuh. Wah, itu Gue bingung tuh, STNK aja nggak ada sepeda kan. STNK aja nggak ada, dia mau dipajakin. Itu Bingung. hoax kan? Nggak tahu tuh, ini makanya tanya sama antusiasnya nih. ya sebenarnya juga bisa di browsing ya sebenarnya proses perpajakan sepeda ini sampai mana sih gitu sampai apakah benar sampai kita tiap tahun harus bayar pajak atau misalkan kadang-kadang kan orang Indonesia terlalu cepat menerima informasi dan Nggak disaring atau ya disebar, lebih gitu. cepat bereaksi juga Iya, gitu. enggak. Kadang-kadang kita juga nggak tahu kalau sebenarnya saat kita beli sepeda tuh kita udah bayar pajak juga sebenarnya. Secara nggak langsung. Ya, misalkan kita beli sepeda harganya 1 juta nih. Nah, itu sebenarnya udah ada di jual belinya tuh perusahaan itu bayar apa ya? Kayak kita makan di restoran kita udah bayar PPN plus 10% kalau ya. Tax. Perpajakan itu sebenarnya sih dengan seperti itu juga kita udah kena pajak sebenarnya. Cuman nggak kayak motor aja gitu. Ya kalau gue pribadi sih aneh banget ya sepeda terus dipajakin tiap tahun.
ya aneh sih. Aneh menurut gue, sebenarnya aneh itu banget. bukan kendaraan bermotor ya. Betul betul. Terus nih gue pengen nanya, selama lo sepeda nih jalan gitu, Hmm. lo udah pernah ngerasain fasilitas pemerintah apa aja sih yang udah pemerintah sediain untuk sepeda nih? Yang udah lo rasain tuh, oh ini ternyata worth it nih. Ya itu jembatan yang buat foto itu kan. Yo, apa jadi Gue jembatan? jujur belum pernah ke sana, pengen banget gue ke sana, cuman gak ada yang ngajakin gue ke sana anjir. Padahal gue sering banget bolak-balik di area selatan kan, ataupun pusat gitu. Gak ada yang ngajakin gue ke sana. Itu kan fasilitas pemerintah yang buat foto tuh. Iya. Yang penting udah ngupdate situ gua anak sepeda. Itu gimana itu menurut lu? Yang mana tuh gimana? Iya, kayak misalkan yang kalau Fasilitas gue lihat di itu. berita tuh, misalnya ada jalur sepeda sendiri, kayaknya itu nggak efektif nggak sih lo bilang? Kalau menurut gue sih itu harus dievaluasi ya, Cai lah. Ini Bahasa. Maksudnya biasanya kan anak-anak sepeda itu kalau udah muncul matahari terlalu panas, terik tinggi, mereka males gitu kan. Oh. Ya ada baiknya gantian lah. Kita juga pengen gantian gitu. Pada Hmm. saat jam 7 ke bawah lah itu masih bisa dibuat, tapi nggak permanen ya. Maksudnya nggak permanen. Kita buat kayak row-row yang di jalan apa tuh? Apa tuh? Sudirman. Nah, itu kan cuman pakai line terus habis itu pakai kon gitu kan. Iya. Saat udah siang, nah kon itu Kon ditarik. dipinggirin. Nah, itu salah satu berbagi juga sih biar kita juga ngerasain yang naik sepeda nyaman gitu. Nah, yang pas pemotor ataupun mobil pun merasa haknya sama lah gitu. Oh iya. Berarti itu fasilitas pemerintah itu butuhnya gantian berarti ya makanya ya. Bukannya kadang kan ada orang yang egois naik motor atau egois naik mobil atau egois naik sepeda. Kadang ini jalur buat gue sepeda, ini jalur buat gue mobil. Ada yang motor gak mau ngalah, mobil gak mau ngalah, busway gak mau ngalah, sepeda gak mau ngalah ya kan. Iya, yang lebih keselnya lagi gerobak ikut nimbrung gak mau ngalah juga, iya kan. Nah itu tuh gimana itu jadi tuh? Ya kalau gue sih mikirnya biasanya kalau nggak mau ngalah tuh kita ngerasa prioritas ya. Maksudnya banyak orang Jakarta mungkin banyak telat bangun, dia buru-buru, butuh buru-buru nyari jalan yang kosong. Bahkan sampai pejalan kaki tiba-tiba dilewatin sama motor, trotoar, area trotoar, pejalan kaki dilewatin sama motor. Mereka kayak butuh cepet-cepet sampai tujuan gitu. Semuanya buru-buru. Iya, semuanya buru-buru ya. Kalau menurut gua dikurangin lah buru-burunya lah. Gitu. Buat pemotor, abang-abang. Ya, yang pesepeda juga, Iya, ya sepeda kan. juga. Jangan merasa gue lebih capek nih, lu kan enak tinggal ngegas. Gue goes nih gitu kan. Ya jangan gitu juga. Di bawah lu kan masih ada pejalan kaki, sob ya kan. Gitu. Itu tuh soalnya gue ngeliat itu updatean ini apa Instagram yang ada dulu tuh anak-anak Harley diberhentiin sama sepeda di Jogja. Oh tuh yang Ingat gak? itu 2 Ya, tahun ya. lalu ya? Apa? Nah sekarang fenomenanya itu kebalik. Anak sepeda nggak mau ngalah nih kan. Terus yang disikat motor mah ini ngalah lah ya kan karena dia kecil bilangnya kan. Begitu pejalan kaki rame tuh kemarin tuh gue ngeliat tuh. Itu kejadian kayak gitu. Ada ya? Main bre, makasih bre. Lu main motor mulu. Touring kagak bengek gitu. Iya. Terus buat lo nih Dul. Pesepeda nih. Kira-kira lu pengennya ke depan tuh kayak gimana? Untuk apa nih? Harapan lah. Untuk apa Harapan maksudnya? sama pesan. Untuk Oh, model sepeda ke depannya atau para pesepedanya? Pesepeda lah kayaknya. Pesepeda bener tuh gimana? Pesepeda kan? Ya terserah lo gimana ya? Kalau gue pesepeda lu lah. kencing dulu kayaknya lu kencing dulu nih. Ada 2 hal. Pesepeda. Mau lo gimana? Pesan dan harapannya itu seperti apa? Dan pemerintahnya gimana? Kalau gue sih lebih ke yang pesepeda, lebih di edukasi sama pemerintah kira-kira kalau jatuh itu akan berakibat apa di kepala gitu loh. Nah walaupun benturannya cuma sedikit gitu ya. Nah itu dengan pakai helm kayak gitu dan mewajibkan ya. Sekali lagi itu himbauan bukan kita buat peraturan gitu. Himbauan dari pemerintah karena menurut gua pemerintah kayak udah jarang banget deh ada tanda sepeda harus pakai helm Kayaknya gitu. dicopotin itu. Dikiloin. Udah jarang lihat loh. Iya. Jadi kita pesepeda kan ada juga yang baru-baru banyak yang ikut-ikutan. Ya juga. itu maksud gua tuh. Itu butuh banget diedukasi sama pemerintah itu yang pertama. Terus yang kedua juga di samping dari pemerintah edukasi menyadarkan kitanya juga harus sadar gitu. Kalau naik sepeda tuh ya lu ketemu lampu merah ya harus berhenti karena ada hak orang lain untuk jalan di situ. Ya. Jangan mentang-mentang sepeda aduh nanggung nih ya kan
lampu hijau, merah gitu kan. Udah bablas kalian, yang cilaka dia juga. Iya. Itu balik lagi semua orang tuh pengen buru-buru sebenarnya tuh. Padahal mah mau ngapain sih gitu loh. Padahal lo gak ngerem doang. Iya. Padahal kan udah ada di tangan. Oh, iya. Tinggal pencet tuh. Padahal bukan Donald Trump ya. Nggak perlu nyekit boy. Oke deh, nih manfaatnya banyak banget nih ngobrol-ngobrol mandul kali ini. Emang ada Banyak manfaat? ya. Iya tadi. Oh, ada. Dikit-dikit yang gue gak tau gue jadi tahu. Walaupun dia jumawa sama Bromptonnya anjing. Gua gak punya Brompton, kita jualin aja gua. Iya. Tapi dia cukup memberikan impact dan masukan malam ini. Nah, Pesan dari kita ada nggak ya? ada mungkin Apa kita kesimpulannya mungkin kalau dari kita safety kali ya. Bener Iya, nggak? Betul. Safety. betul. Jadi Keepers. lu mau ngapain? Enakan safety lah. Iya Ya kan, lu pok aja nyari safety. Lu iya. Pokoknya apapun safety itu tuh udah deh, man of Lo the match. mau lo style lo kayak apa yang penting safety gitu. Mau apa celana lo digulung-gulung sebelah tuh ya kan, Iya, mau biar gak jangan- nyangkut ke gear katanya. Itu breakdance apa ngapain? Ya pokoknya safety deh. Iya, itu style lama kayak di Iya. baru inget gua. Iya biar gak kena oli sob. Iya. Dia nyokap kuncinya kan lamaan. Zaman sekarang chain loop namanya Pak. Oh iya. Masih lo minyak goreng. Iya. Masih aja pakai singer. Gue juga sampai sekarang masih pakai stiker anjir. Yang motor hijau. Ya udah. Iya. Oke deh. Terima kasih buat waktunya kali ini, brother. Siap. Juragan. Ya, Terima kasih. Jangan lupa Sampai- untuk nonton, subscribe dan like dan share untuk semua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Amin. dan lo komen kalau lo punya masukan, kalau lo pengen Komen aja apa ke IG kita nih. pengen nge-add nih IG-nya Endul bisa ada di sini Add apa? ntar. Nih. Ada di Oh, sini iya, lah. Bang. ntar. IG kita juga ada Jangan Sorry. enggak. Jangan IG gue digembok. Enggak ya tet gue enggak digembok. Raden juga enggak digembok. Gue juga enggak. Kalau mau add mau lihat enggak apa-apa lihat aja. DM buat yang mau apa? Ngasih masukan, Ngasih ngasih mas- saran enggak apa-apa kita terima. Ngasih ini apa namanya? Ngasih Kasih endorse. kue. Endorse kue. Oh iya. Gue mau di endorse kongguan tapi yang cuman biskuitnya doang. Oh iya. Gue pikir lu kongguan yang ada bapaknya. Ini ada bapaknya. misterius. Oke. Di mana bapaknya? Gue pikir bercanda ini gak lucu anjir. Ternyata lu pada ketawa. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.